A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'amu bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang berlimpah kepada kita. Sebagaimana sahabat-sahabat lihat, perhatikan bagaimana keindahan panorama alam di belakang saya. Maka sesungguhnya tidak adalah kemudian sikap kita terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yang begitu indah ini kita syukuri. Dan memang seyogianya lah bahwa diri kita ini hamba-hamba Allah yang patut bersyukur. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu tandanya adalah orang yang telah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian rasa syukur ini berubah menjadi kufur. Yang bisa jadi kemudian karena kekufuran yang ada, nikmat yang sudah ada dicabut oleh Allah. Bahkan tidak hanya dicabut, bisa kemudian Allah ganti dengan azab yang pedih. Siksa murka Allah yang kita tidak harapkan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di kesempatan pada pagi menjelang siang ini kita coba mengangkat dua ayat Al-Quran. Yang pertama adalah ayat di dalam surat ke-16, sahabat-sahabat rahimakumullah. Surat ke-16 ayatnya 78. Dan kemudian ayat yang kedua ada di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Yang kedua ayat ini adalah ayat yang mengindikasikan betapa sungguh sangat berbedanya keadaan insan yang dihadirkan oleh Allah di alam dunia ini satu sama lainnya. Yang pertama adalah insan yang mampu dan mau bersyukur sampai akhir hayatnya. Dan siogianya lah memang demikian. Menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ayat yang kedua menjadi ayat yang menjelaskan betapa sangat-sangat bertolak belakangnya dengan insan-insan yang bersyukur tadi, yaitu ada insan-insan yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hormat Allah tidak ada lagi kepada hambanya yang kedua ini. Mulia yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba ini tidak Allah berikan. Yang manakah dari keduanya ini, sahabat-sahabat rahimakumullah? Yang pertama yang terus bersyukur sampai hayatnya adalah sebagaimana Allah firmankan di dalam surat ke-16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan
kita dari rahim ibu kita masing-masing. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dikeluarkan oleh Allah melalui perantara rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, kemudian Allah fungsikan pendengaran, penglihatan dan hatinya untuk bersyukur. Sahabat-sahabat rahimakumullah, insan yang pertama ini adalah insan yang terus bersyukur sampai akhir hayatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa bersyukur? Karena setelah Allah fungsikan pendengaran, penglihatan dan hatinya, apa yang sudah Allah fungsikan oleh insan ini juga kemudian dia fungsikan. Dia fungsikan pendengarannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dia fungsikan penglihatannya untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan kemudian dia hidupkan hatinya untuk menghayati nikmat dari Allah. Rasa dan perasaannya hidup. Faham akan ayat-ayat Allah ini ada pada dirinya. Sehingga tentunya dengan faham terhadap ayat-ayat Allah ini, jadilah dia orang-orang yang kemudian taat berperaturan, mempraktekkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai rasa syukurnya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat yang sudah ada akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang lain tentunya. Penambahan nikmat dari Allah bisa jadi penjagaan, pemeliharaan diri, warga, masyarakat, bangsanya dan negaranya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia mampu bersyukur, mampu mempergunakan pendengaran, penglihatan dan kolbunya dan hatinya. Dia mampu. Namun di perjalanan kehidupan insan ini, sahabat rahimakumullah, ada insan yang na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak ada pada golongan atau kelompok ini. Yaitu yang bagaimana? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'amu bal hum adall ulaika humul ghafilun. Bahwa sesungguhnya dipenuhi neraka jahanam, isinya adalah kebanyakan jin dan manusia. Kenapa dia menjadi penghuni neraka? Dan bagaimana kemudian di dunia? Itu di neraka kemudian sudah jadi ketetapan Allah untuk dia ini. Mengapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Yang Allah fungsikan kolbunya sesungguhnya, namun tidak disyukuri Allah. Dia tidak fungsikan kolbunya untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk menghayati ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, aturan-aturan Allah, tidak masuk ke dalam lubuk hatinya. Tidak menjadi pemahaman yang benar, tidak menjadi pemahaman yang hakiki. Tidak berperaturan pada peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kolbu yang sudah Allah adakan, titipkan, dia tidak fungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang terbentang maupun yang tersurat di dalam kitab sucinya. Tidak dimaksimalkan kolbunya untuk memahaminya. Begitu pula penglihatannya tidak dipergunakan untuk melihat lebih jauh lagi akan ayat-ayat Allah. Pendengarannya juga demikian. Sahabat rahimakumullah. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'amu bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang kemudian hadirin rahimakumullah, na'udzubillah min dzalik. Orang yang demikian ini adalah orang yang hina. Orang yang di sisi Allah sudah berubah. Pakaian manusia yang tersandang pada dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah berubah. Dinilai oleh Allah tak ubahnya dirinya ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Bagaimana kehidupan binatang ternak, sahabat rahimakumullah? Binatang yang tidak tahu berterima kasih. Binatang yang tidak punya akal. Memang mestinya demikian.
binatang yang sesungguhnya. Tetapi manusia dengan sebutan binatang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya ini kemudian tidak disinari dengan cahaya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berpetunjuk pada tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, kehidupan mereka tak ubahnya sebagaimana binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak tersebut. Ulaika humul ghafilun. Jadilah disebabkan karena hatinya lalai. Sahabat-sahabat rahimakumullah, akhirnya masing-masing dikembalikan pada diri kita. Apakah diri kita ini menjadi orang yang bersyukur, yang mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga syukur itu tetap ada, ataukah kemudian menjadi orang-orang yang kufur, yang Allah sudah titipkan kolbu tetapi kolbunya tidak diisikan pemahaman pengertian terhadap ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pertama yang mampu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga identitas diri kita ini tetap sebagai manusia sampai akhir hayat kita. Manusia yang kemudian mulia di sisi Allah, tidak dihinakan oleh Allah. Dan kita tidak termasuk golongan yang kedua. Golongan manusia yang bisa jadi menurut dirinya masih sebagai manusia, tapi kemudian na'udzubillah min dzalik, di sisi Allah sudah berubah nilainya menjadi binatang ternak. Sahabat-sahabat rahimakumullah, demikianlah di tengah-tengah panorama yang indah ini, dua ayat ini menjadi satu pelajaran bagi diri kita untuk bisa kita pilih. Ayat yang pertamakah diri kita, yaitu status sebagai orang yang bersyukur dengan memahami ayat-ayat Allah, ataukah kemudian menjadi golongan atau manusia yang kedua yang Allah hinakan, sebutannya pun juga hina, jahanam di kehidupan akhirat nanti. Dan di dunia Allah sebut dia ini dengan dikatakan sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semuanya. Dua ayat ini menjadi ayat yang bisa kita pilih dengan pilihan yang benar tentunya. Dan pilihan yang benar ini tetap kita pertahankan sampai akhir hayat. Demikianlah sahabat-sahabat rahimakumullah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.